dampak COVID-19 terhadap perekonomian telah menciptakan guncangan terbesar bagi perekonomian Indonesia, mulai dari sektor pariwisata yang mengalami penurunan tajam hingga industri pertambangan juga mengalami penurunan. Dihimpun dari data BPS, beberapa sektor industri hingga triwulan 3 tahun 2020 masih mengalami kontraksi ekonomi sebesar 3,43% secara year on year dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Industri pertambangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pesatnya pertumbuhan kapitalisasi pasar Indonesia. Kontribusi total terhadap pertumbuhan produk domestik atau PDB industri pertambangan mencapai 7,2%. Meski sektor pertambangan memiliki pengaruh yang rendah dan menurun pada tahun 2018 sampai 2020, namun sektor pertambangan merupakan sektor yang tetap kuat. Pasalnya, salah satu faktor penyebabnya adalah masih banyaknya investor yang memilih berinvestasi di sektor pertambangan, di mana sektor ini juga mengalami tren pertumbuhan yang sangat baik meski pandemi COVID-19 masih membayangi situasi dunia dan sempat menahan geliat sektor pertambangan di tingkat global. Sektor pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia masih dapat memberikan capaian optimal. Merujuk data per 21 Desember 2020, capaian produksi batu bara di Indonesia telah mencapai 537,85 juta ton atau setara 97,70% dari target awal sebesar 550 juta ton. Dari angka produksi ini, sebesar 290 juta ton telah diekspor dengan nilai penjualan sebesar 13,38 miliar dolar Amerika Serikat. Sektor pertambangan menjadi sektor yang terdampak pada COVID-19, tidak seperti sektor pariwisata dan UMKM yang sangat dahsyat. Sektor pertambangan mampu menunjukkan eksistensinya di tengah pandemi beberapa waktu lalu, dan salah satu perusahaan tambang yang membuktikan resistensi tersebut adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia menjadi salah satu perusahaan pertambangan yang merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Freeport harus mengubah sejumlah target perusahaan di kuartal pertama tahun 2020 karena adanya penurunan kinerja jika dibandingkan dengan kondisi normal. Selain merevisi target kinerja, keterbatasan ruang gerak akibat pandemi COVID-19 juga telah membuat PT Freeport menunda pembangunan smelter di Indonesia, termasuk smelter di Gresik, Jawa Timur. Namun, demikian Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyebut dengan mitigasi yang baik di tengah pandemi, PT Freeport Indonesia masih mampu memaksimalkan produktivitas sesuai target pada kuartal 1 2020. Net revenue perusahaan mencapai 440 juta dolar Amerika dari target revisi sebesar 410 juta dolar Amerika. Perusahaan juga telah menyetor pendapatan 2 triliun rupiah ke pemerintah pusat berupa pajak PNBP dan pungutan lainnya. Freeport juga telah tetap membayarkan kewajiban kepada karyawan meski sedang dalam kondisi sulit dalam menjalankan kegiatan operasional. PT Freeport Indonesia sangat konsisten dalam mengedepankan masalah safety dan healthy. Safety dan healthy atau keselamatan dan kesehatan menjadi perhatian utama dalam melaksanakan operasi sehingga mulai merebaknya kasus COVID-19 ini, kemudian Freeport langsung mengambil tindakan yang sangat represif dalam penanganan COVID-19. Contohnya, misalnya pada tanggal 5 Maret 2020, Freeport sudah melakukan lockdown Tembagapura. Bus yang untuk mengangkut karyawan yang biasanya diisi oleh 50 orang, sekarang hanya diisi oleh 20 orang. Dan juga rem yang mengangkut orang ke area tambang dari kapasitas biasanya
80 orang kemudian dikurangi menjadi 40 orang. Kemudian penambahan petugas medis sebanyak 60 orang untuk pekerja tambahan di klinik dan rumah sakit yang ada di wilayah PT Freeport Indonesia. Artinya, PT Freeport melakukan langkah-langkah agar produksi tetap berjalan, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.